Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Ibu Tridia Rahayu Winarni. Selamat pagi Sobat Kristus yang terkasih. Apa kabar sobat semua? Kiranya kasih karunia Allah senantiasa melingkupi kita semua. Mari kita sambut hari ini dengan mensyukuri kasih Allah itu dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara, melindungi, dan memberkati kami dengan segala hal yang kami perlukan, sehingga kami dapat hidup dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran keluarga di sekitar kami, kesehatan yang baik, dan materi yang cukup untuk menghidupi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebagai rasa syukur kami, pagi ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk memuji dan mendengarkan suara-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu dan memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pagi ini. Kami memohon ya Bapa, tolonglah di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Sobat Kristus yang terkasih, bersama dengan Saudari Azalia Fabiola, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 389. Besarlah kasih Bapakku, bait pertama dan keempat. Besarlah kasih Bapakku, Sobat Kristus, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkannya siang dan malam dengan penuh sukacita. Amin. Sobat Kristus yang terkasih, Hari Ayah Sedunia dirayakan pertama kali pada tanggal 19 Juni 1910 atas pengajuan seorang anak bernama Sonora Smart Dot. Dot ini mengapresiasi kasih sayang dan upaya ayahnya di dalam membesarkannya setelah ibunya meninggal saat melahirkannya. Beberapa gereja di Indonesia setiap minggu ketiga di bulan Juni
mengadakan ibadah dengan tema-tema khusus untuk memperingati Hari Ayah. Dan hari ini, masih dalam momen peringatan Hari Ayah sedunia, saya rindu mengajak sobat semua untuk mengingat dan mensyukuri kehadiran orang tua kita di dalam hidup kita, khususnya ayah. Terlepas apakah dia ayah kandung ataukah orang-orang yang berperan sebagai ayah dalam hidup kita. Saya rindu pula mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk mensyukuri perannya sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, baik sebagai orang tua kandung, angkat, tiri, atau siapapun yang berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Untuk itu, saya mengajak sobat semua belajar dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 yang kita baca tadi. Bagian firman Tuhan ini merupakan perintah yang diberikan kepada anak-anak dan ayah. Kepada anak, nasihat firman Tuhan menyebutkan 2 perintah, yaitu agar anak-anak menaati dan menghormati orang tua. Menaati orang tua dalam ungkapan ini lebih berarti menuruti, mematuhi, atau mendengar perkataan orang tua. Perlu digarisbawahi bahwa ketaatan di sini tidak dalam segala hal, tetapi di dalam Tuhan. Artinya, ketaatan itu haruslah ketaatan yang dilandasi oleh adanya relasi yang baik dengan Allah. Seorang yang berelasi baik dengan Allah akan mengasihi Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Kehendak Allah dalam relasi orang tua dan anak, supaya anak menghormati orang tua, seperti yang tercantum di dalam 10 hukum. Caranya dengan menaati orang tua. Karena itu, Paulus mensejajarkan perintah menaati orang tua dengan perintah untuk menghormati orang tua. Kata hormat dalam nasihat Paulus menunjukkan rasa hormat yang tinggi karena orang tua dianggap sebagai yang berharga atau layak dihargai. Karena orang tua itu berharga, maka kita harus menghormatinya dengan mendengar perkataannya dan mematuhinya. Ini bukan berarti segala hal yang dikatakan oleh orang tua harus diikuti. Tetap semua harus dalam batas kehendak dan firman Allah. Jika tidak sesuai dengan kehendak dan firman Allah, anak wajib dengan penuh hormat dan kasih menolong orang tua untuk memahami kehendak Allah, baik melalui doa maupun dengan keteladanan Kristiani. Tidak ada orang tua yang sempurna karena mereka juga manusia berdosa. Tetapi setiap orang tua ditetapkan Allah untuk menjadi alat bagi kita belajar menghormati Allah dengan menaatinya. Karena itu, jika mereka menyeleweng dari firman Tuhan, kita sebagai orang Kristen wajib mendoakannya, mengampuninya, menolongnya kembali pada firman Tuhan, sekalipun kita seorang anak. Sobat, selain menaati orang tua seperti yang dinasihatkan dalam bacaan firman Tuhan tadi, bagaimana kita dapat menghormati orang tua? Saya terkesan dengan salah satu nasihat dalam buku Pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 11 terbitan Kemendikbud, bahwa menghormati orang tua itu juga termasuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Banyak orang tua terlantar di rumah mereka sendiri ataupun di jalanan karena anak tidak menjaga kelangsungan hidup mereka dengan berbagai alasan. Sebagai orang Kristen yang mengasihi Allah, mari kita belajar menghargai mereka yang sudah dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita pelihara hidup mereka sebaik mungkin. Mungkin tidak harus selalu dengan materi yang berlimpah, tetapi mungkin dengan kasih dan perhatian untuk memelihara hati mereka.
Bagi kita yang memiliki orang tua mencapai usia indah, dampingi mereka melalui hari-hari mereka yang sepi, tanpa kawan sebaya, tanpa aktivitas yang berarti karena kelemahan tubuh mereka. Mari kita sama-sama belajar, karena kita juga tidak sempurna. Janji Tuhan, jika kita hormat dan taat orang tua, kita akan bahagia dan panjang umur di bumi. Kata bahagia di sini menunjuk pada keberhasilan hidup, dan panjang umur itu berbicara durasi waktu kita hidup di dunia ini. Mungkin ayat ini berbicara soal keberhasilan dan keberlangsungan hidup suatu bangsa, karena suatu bangsa yang kuat itu didukung oleh adanya keluarga-keluarga yang kuat. Tetapi mungkin itu juga berbicara soal keberhasilan dan kelangsungan hidup individu. Namun yang jelas bahwa janji itu merupakan berkat yang menyertai kehidupan orang-orang yang hormat dan taat kepada Allah. Karena itu, mari kita belajar menghormati dan menaati orang tua kita. Nah, sekarang mari kita melihat perintah yang diberikan kepada ayah. Paulus menuliskan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Pada bagian lain, dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9, dicatat bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, agar mendidik anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan. Tanggung jawab ini harus dilakukan secara terus-menerus, turun-temurun, di mana saja dan kapan saja. Bagaimana tanggung jawab ini bisa dilakukan? Yaitu dengan pengajaran dan keteladanan hidup. Orang tua harus mengajarkan anak untuk mengasihi Allah. Mengapa harus mengasihinya dan bagaimana mengasihinya? Selain pengajaran, orang tua juga harus memberikan contoh teladan supaya anak mengerti secara nyata bagaimana mengasihi Allah itu. Jika mereka mengasihi Allah, mereka akan hidup dengan baik dan tidak akan mempermalukan keluarga dan nama Tuhan. Tetapi sayangnya tidak sedikit orang tua, khususnya ayah, belum mampu melakukan tanggung jawab ini karena mereka sendiri juga masih bergumul dengan hal itu. Karena itu mereka tidak mampu mengajar dan memberi teladan yang baik pada anak-anak. Akibatnya, mereka memperlakukan anak-anak mereka dengan cara yang keliru, cara yang tidak diperkenan Allah, dan cenderung menyakiti hati anak-anak. Karena itu, anak-anak yang terluka menjadi marah, dan itu diperlihatkan dengan cara tidak menaati dan menghormati orang tua. Walaupun kita menyadari ada faktor lain yang bisa mendorong anak-anak ini bersikap tidak hormat dan taat pada orang tua, tetapi sebagai orang tua, mari kita terus mawas diri dan introspeksi diri. Bisa jadi akar masalahnya karena kita kurang mendidik mereka di dalam Tuhan. Kita kurang memberikan teladan yang baik bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Sobat yang terkasih, di dalam kesempatan dunia sedang memperingati Hari Ayah, mari kita sama-sama memeriksa diri, baik sebagai anak atau kita yang dipercaya sebagai orang tua, khususnya ayah. Sudahkah kita melakukan peran kita masing-masing sesuai firman Tuhan? Sudahkah sebagai anak kita menghormati dan menaati orang tua sebagai wujud kasih kita kepada Allah? Begitu pula sebagai orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga, apakah kita telah melakukan peran kita untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan
yang mengasihi Allah, hormat dan taat pada orang tua. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, merenungkan firman Tuhan ini dan memohon pengampunan dari Tuhan karena kelalaian kita dalam melakukan peran kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Jika dalam relasi orang tua dan anak kita telah saling menyakiti, mari kita memohon Tuhan menolong kita untuk mengampuni dan belajar mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kehadiran keluarga dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk orang tua dan anak-anak yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni keluarga kami seperti Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami. Mampukan kami untuk melakukan tanggung jawab kami sesuai peran kami masing-masing, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Pulihkanlah keluarga kami untuk menjadi keluarga yang bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang terus berjuang melawan COVID-19. Kiranya setiap upaya yang dilakukan dapat memulihkan bangsa ini dari dampak pandemi COVID-19. Kami mohon Engkau juga tolong bangsa ini dalam persiapan pemilu supaya bangsa kami memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi pergantian kepemimpinan, dan kami dapat melakukannya dengan tujuan dan cara yang benar. Kami berdoa untuk pendidikan di Indonesia yang sedang mempersiapkan kurikulum merdeka, agar pendidikan di Indonesia ini semakin baik mendidik generasi muda. Kiranya Tuhan memberkati agar semua pendidik diberikan hati yang sama untuk melakukannya. Berkati pula Kota Malang agar senantiasa diberikan kedamaian dan kesejahteraan. Untuk gereja kami, kiranya Tuhan menolong di dalam pertumbuhannya supaya menjadi gereja yang bersekutu, melayani, dan bersaksi di tengah dunia ini, khususnya di Kota Malang ini. Berkati hamba Tuhan, majelis, para aktivis yang melayani, berkati jemaat-Mu supaya berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Pada akhirnya kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam segala aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.